Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah biridallah bi syafaati Rasulillah hadal muallif hadal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih muamalah babnya jual beli yang terlarang. Kalau di film itu ada cinta terlarang, ini ada jual beli terlarang. Dalilnya di surat Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhshirun. Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Misalnya dalam takaran, dalam timbangan, itu biasanya curang. Siapa? Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Awake dhewe dicukup dong, tapi untuk orang lain dikurangi. Masya Allah. Kita bicara dalil dulu. Ada lagi surat An-Nisa ayat 29. An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, jangan kamu saling makan amwalakum, harta bainakum, sesamamu, bil batil, dengan cara yang batil.
illa an takuna tijaratan antaradin minkum, kecuali kecuali dengan jalan perdagangan atau perniagaan yang berlaku dengan sama-sama ridho minkum di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kamu membunuh dirimu, jangan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah zat yang maha rahima, penyayang, bikum, kepada kalian. Berdasarkan dari dalil ini, kita bisa menangkap kata-kata lil mutaffifin, bagi orang yang curang. Ada kata-kata curang, berarti ada unsur penipuan. Yang kedua ada kata-kata bil batil, dengan cara batil. Jadi hukum asal dari transaksi jual beli itu sah dan mubah, asal usulnya, kecuali terdapat dalil yang mengatakan sebaliknya. Secara umum, di antara unsur-unsur atau sebab-sebab yang berefek pada pelarangan suatu bentuk jual beli. Contoh yang pertama gharar. Apa gharar, Pak? Ada unsur penipuan. Khosir, Pak. Gharar, bukan horor. Gharar. Penipuan. Jual beli yang majhul, yang tidak diketahui. Ada ma'la yudrak husuluh, komoditas yang tidak diketahui apakah bisa diperoleh atau tidak di dalam transaksi jual beli itu. Sesuatu yang tidak diketahui hasil akhirnya, apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak, mengandung gharar. Dilarang. Apa, Pak? Gharar yang lebih tepatnya itu spekulasi. Saya beli ini ya pohon kelengkeng nih, buahnya nanti, padahal masih pencit, Pak. Masih pencit. Mentil. Masih mentil. Cuili. Tapi buah. Kata pembelinya dalam hatinya, wah ini nanti bisa lebat, bisa hasilnya banyak, berani beli sekian. Ternyata ada angin tornado rontok itu, maka dia rugi. Nah, itu namanya spekulasi, berspekulasi.
Berarti adanya ketidakjelasan, Pak ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasoh wa an bai'il gharar. Nabi itu melarang jual beli hasoh dan jual beli yang mengandung gharar. Di Sahih Muslim nomor 2783. Larangan terhadap gharar ini merupakan asal dari pelarangan pada banyak sekali permasalahan bentuk transaksi jual beli. Atau misalnya ada jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, jual beli ikan di kolam yang besar, jual beli janin yang masih dalam kandungan, atau apalagi banyak sekali yang belum jelas. Sekarang COD juga belum bisa lihat. Saya kemarin itu tertarik dalam sebuah tertarik promotion dalam sebuah promosi celana sarung itu loh Pak. Kain apik, bagus, pingin, tertarik, beli. Allahu Akbar Pak, setelah datang kainnya awala gombal, tuh kadung bayar transfer. Nah ini namanya apa ini? Contoh apa ini namanya? Gharar. Tidak sesuai dengan harapan. Gharar. Ya Allah, dosanya besok di akhirat itu. Menipu pembeli. Wapi iki, wapi kacang kemiku. Ya Allah, banyak yang terjadi, tidak hanya satu dua yang ditipu. Ingat ya, penipuan seperti itu tidak akan menyebabkan seseorang itu kaya. Berkah tidak ada. Nilai keberkahannya nol. Seandainya dia seandainya Pak, seandainya dia ramai yang mesen ramai, enggak bakalan jadi sugih. Enggak akan jadi sebab dia kaya, enggak. Yakinlah. Karena menyalahi ayat tadi. Apa tadi? Semestinya kan antara din, sama-sama ridho. Loh, kalau salah satu ridho, satunya mangkal, ya marah karena dikecewakan, maka tidak ada nilai keberkahan sama sekali. Tidak akan ada, tidak akan menjadi sebab dia kaya. Walaupun kelihatannya wah hasil banyak yang beli gini, hasil kelihatannya paling beberapa menit habis uangnya. Tidak ada berkah, tidak ada berkah. Hasil-hasil seperti itu tidak ada berkah. Contoh yang mengandung unsur gharar ya, bai'ul ghaib, jual beli barang yang tidak dilihat. Menurut kaul rajih di madhab Syafi'i, hukumnya batal. Tidak bisa, karena belum kelihatan. Begitu juga di sawah itu Pak, baru muncul padinya, baru terbit, baru berbuah, ya.
Baru berbuah itu. Baru berbuah. Langsung datang pembeli. 1 hektar beli semua. Kelihatannya masih Masya Allah, subur, air berlimpah. Tidak tahunya hampir panen, kena wereng Pak, habis. Hasilnya yang biasanya sekian ton menjadi 1 karung kecil. Kadung beli banyak. Spekulasi seperti itu. Contoh bai'ul ghaib. Unsur gharar ini terjadi sebab jahalah, ketidaktahuan akan spesifik barang yang akan dijual. Yang mana ketika transaksi telah selesai, terdapat kemungkinan bahwa barang yang dijual ternyata tidak seperti yang dikehendaki pembeli. Seperti tadi beli sarung celana itu Pak, sarung tapi celana tapi sarung, paham ya? Aduh, promosinya Masya Allah, kainnya yang spesial, barang datang gombal. Barang datang gombal Pak. Allahu Akbar. Kok bisa berbuat seperti itu? Tidak ada iman. Jual beli yang mengandung gharar. Jual beli buah sebelum buduwus shalah. Layak tanpa syarat memanennya. Ini mangganya kok banyak ini, masih pencit-pencit. Saya beli sekian ya. Ya, itu spekulasinya kan untung-untungan. Kalau dia belinya sekian, dalam belum tentu jadi semua. Ternyata jadi semua. Tidak ada yang rontok, jadi semua. Buahnya berlimpah, bertambah. Maka yang diuntungkan siapa itu Pak? Pembeli. Yang diuntungkan pembeli. Yang punya pohon ngelus dodo. Rohnya ini tak deluang, tak delarang. Tapi ketika dia masih pencit, kemudian besar, buahnya uwake, ternyata ada angin seperti tadi, kaleng bus-bus, enteklah buahnya itu, rontok semua. Yang rugi pembeli dengan harga sekian. Rugilah pembeli karena rontok buah-buahnya. Masya Allah. Ada lagi unsur gharar terjadi sebab buah yang dijual itu masih terdapat kemungkinan tidak jadi berbuah dengan baik karena penyakit. Kalau saya contohkan pari tadi itu kena wereng tadi. Apabila pada akhirnya tidak jadi berbuah, maka pembeli tidak mendapatkan apa-apa sebagai ganti atas harga yang telah dibayarkan. Ini ada dalam bab wada'ul jawaih dalam al-musaqah hadis Muslim. Ini masih berbicara tentang
jual beli yang dilarang yang pertama, ya, gharar. Saya bicara tentang gharar. Memang tidak semua jual beli yang mengandung gharar atau ketidakjelasan itu dilarang. Terdapat 2 perkecualian di mana jual beli yang mengandung gharar hukumnya sah. Tidak semua yang gharar itu dilarang. Ada 2 yang boleh. Gharar, spekulasi. Sama dengan ada istilah kullu syai'in istisnaun. Segala sesuatu itu pasti ada perkecualiannya. Lampu merah, setiap ada lampu merah dilarang melaju, kecuali di situ ada polisi yang tangannya gini terus. Pak, merah Pak. Dan perkecualian. Kullu syai'in istisnaun. Segala sesuatu itu pasti memiliki perkecualian. Semua orang dilarang masuk ruang ini kecuali staf. Loh, kecuali ono kecualinya. Segala sesuatu itu pasti ada perkecualian. Kecuali siapa? Dilarang masuk kecuali staf. Kullu syai'in istisnaun. Gharar yang pertama yang sah pada komoditas yang tidak menjadi objek utama transaksi jual beli, namun ikut terjual bersama komoditas lain yang menjadi objek utama transaksi jual beli. Seandainya dijual secara menyendiri atau terpisah dari komoditas utama yang dijual, maka hukumnya tidak sah. Katutan nih, misalnya jual beli hewan yang sedang mengandung, hukumnya sah meskipun terdapat gharar, ketidakjelasan terkait janin dalam kandungan hewan tersebut. Seandainya janin yang dikandung dijual secara menyendiri tanpa menjual induknya, hukumnya tidak sah. Tapi ini katut. Lah, kemarin terjadi sesuatu yang aneh. Idul Adha kemarin. Anehnya di mana? Ada sapi jantan, lemu gede, ya, sembelih, dikuliti, dibelah, ternyata ada janinnya 2 kembar. Jantan betina, janinnya itu jantan betina di perut sapi jantan. Loh, coba kuasanya Allah ya. Oh no, itu untung disembelih Pak. Seandainya tidak disembelih, terus perutnya menggede, mau lewat endi? Leka disesar. Harus opnam itu sapinya itu. Itu untungnya apa tadi Pak? Untungnya disembelih. Nah, sekarang kalau umpama janin itu di perut induk betina, misalnya kita tidak tahu karena lemu ada hewan betina hamil misalnya, terus kalau sing jantan iki wae ya wis disembelih, ternyata hamil Pak, hamil. Begitu dibelah, diambil anaknya itu gimana? Apa ikut disembelih atau dibiarin? Hukumnya gimana Pak? Hukumnya adalah sembelihan ibunya itu mencukupi, ya.
Anaknya tidak usah disembelih, sudah katut ke sembelihan mamanya tadi. Hah? Langsung, langsung deng. Karena sembelihan induk sudah mewakili. Kalau yang kemarin terjadi itulah kayak yang kemarin itu. Aduh kembar pak, kayak aduh cilik sih, loro jantan betina di perut jantan sapi masih hidup. Ya mati pak, sudah mati. Kuasanya Allah terjadi betul. Ini bukan film, terjadi. Sapi jantan disembelih, di dalam perutnya ada janin 2, jantan loh pak. Kalau betina saya tidak gumun, saya tidak takjub kalau apa tadi? Kalau betina, ini jantan, kuasanya Allah. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Masya Allah. Tak habis pikir. Ya opo iku lah besar. Untung disembelih itu. Kalau anda mau keluar dari mana? Kecuali di saya. Masya Allah. Itu contoh ini. Contoh horor juga itu. Tapi kan tidak tahu kita. Itu unsur horor pak. Tapi kita tidak tahu. Itu perkecualian. Perkecualian yang kedua, horor dalam batasan yang masih bisa ditoleransi. Sebab horor ketidakjelasan tadi itu hanya sedikit atau komoditas yang dijual sulit untuk dispesifikasi secara pasti. Misalnya praktek jual beli meminum air dalam kendi dari penjual dengan imbalan sejumlah harga tanpa mengetahui spesifik volume air yang dikonsumsi. Itu terdapat dalam Fathul Bari itu. Jilid 4. Dalam konteks akad sewa, misalnya menggunakan toilet umum dengan membayar sejumlah uang tertentu meskipun tanpa ketentuan durasi waktu atau penggunaan air. Kadang orang menggunakan WC umum ya. Begitu masuk tidak jadi, keluar lagi. Bayar enggak? Bayar 2.000. Bayar padahal belum kencing. Tapi dia sudah masuk. Sudah masuk di dalam. Ya, dia sudah masuk di dalam. Enggak jadi Pak. Allah wong aku lu krungu. Krungu ae. Iya ngono sih apa sikile tok ndak pipis. Kayak kemarin itu, kalau di TikTok itu kan ada unsur apa hiburannya, daerah Rp2.000 bisa saja 2.500 ya. 2.500 perak. Kencing 2.000. Ini Pak 5.000-an. Enggak ada 500-annya. Bu. Wis gampang. Tak ngentut aja 500 persis. Pas wis 5.000. Kencing 2.000. BAB 2.500. Kan sik susuk 500 sebenarnya. Karena gara-gara tidak ada susuknya, ini aja Bu, ngentut aja 500.
Oh ya Pak, ngontut, geblak sing gak kuat. Mabuk. Aduh, no. Jadi kembali ke gharar yang diperkecualikan ya. Ada gharar yang unsur perkecualian. Jadi ukuran volume air yang dia pakai itu kan tidak ada di ukurannya Pak. Kalau pancuran itu atau minum di kendi tadi itu kan tidak ada volume berapa-berapanya. Penting Pak saya beli air, ya di kendi minum dewe ada banyak, karena ngalah. Ada lagi beli, cuma ya grek sudah bayarnya podo loh. Tadi yang awake dengan yang sedikit bayarnya sama. Pokoknya ngambil kendi ini, itu kan spekulasi namanya. Itu horor yang diperkecualikan, yang sah-sah saja itu. Ya, bagaimana ngukurnya volume airnya? Kan susah. Ukuran dewe. Ini jual beli yang dilarang horor ya. Pertama horor. Yang kedua jelas ini Pak, riba. Jadi yang dilarang jual beli yang mengandung unsur riba atau dikenal juga dengan riba transaksional, hukumnya mamnu, dilarang. Contoh, jual beli beras 10 kilo dibeli dengan beras 12 kilo, hukumnya tidak sah sebab termasuk riba fadl. Riba fadl itu transaksi antar barang ribawi dengan kuantitas yang tidak sama, jumlah yang tidak sama. Penjelasan perihal riba transaksional beserta macam-macamnya secara lebih detail nanti pada bab riba khusus, bab riba. Tapi untuk penjelasan tentang jual beli yang dilarang, yang kedua adalah riba. Riba fadl. Riba fadl itu barang dengan barang yang jumlahnya tidak sama. Loh Pak, kalau jual beli ini barang dengan barang, uang dengan uang, meh hari raya kadang Pak ya, barter. Tapi dengan uang lebih Pak. Kalau barter 10 dengan 10 ya tuker namanya. Tuker yang baik dengan yang jelek. Tapi kan dia tidak diuntungkan. Tidak mau menjual begitu. Saya punya 10.000 bagus loh, saya jual 15 mau. Ya kan? 15 welek, 5 ngewani welek, 10 ribuan welek. Beli uang 10.000 bagus. Uang dengan uang, barang dengan barang. Namanya riba fadl. Riba fadl. Bagaimana caranya biar halal? Pak, saya nukar uangnya, nilainya sampean itu bagus, nilai saya jelek, tukar. Tapi rasa terima kasih saya ini sampean tak kasih, hadiah dari saya. Gimana hukumnya? Kan beda kan? Ada dua model. Satunya tukar biasa, kemudian ditambahi hadiah, rasa terima kasih. Saya memperoleh apa tadi? Uang baru, uang yang lebih baru. Rasa terima kasih saya sampai saya kasih hadiah. Tapi kalau langsungan, biar itu uang 10.000 baru, aku aneh 15, tak beli 15,
Nah, itu jelas. Jelas. Hati-hati gitu. Hari raya. Hati-hati, banyak orang berbuat seperti itu. Ustaz, kalau yang bakar antaranya beras sama ayam. Hasilnya berbeda. Berarti barangnya berbeda kan? Yo. Sah-sah saja kalau selama itu tadi ada kepantasan, tidak dirugikan salah satu. Satunya tidak dirugikan, yang punya beras tidak dirugikan, yang punya ayam tidak dirugikan. Maka muncul dalam ayat tadi antaradin illa antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan ridho, sama-sama ridho. Aku punya beras ini, maksud aku makan beras toh. Ayammu ya akeh, ya boleh beras tak tukar ayam. Ya. Sama-sama ridho, iya wis. Yang tadinya yang cuma punya beras dapat ayamnya, yang punya ayam tok juga dapat tambahan punya memiliki beras. Dia bisa memiliki beras. Antarodin, sama-sama ridho. Lah, ini oleh anak-anak muda sekarang yang pacaran-pacaran itu diartikan antarodin, sama-sama ridho. Suka sama suka. Wah, blind. Ini yang misjudgment on red, please. Salah menempatkan dalil. Ya Allah. Ada istilah ghish. Oh, ghasyana, inilah bahasa Arabnya. Afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nasu man ghasyana. Ghish. Oh, ini ghish. Jadi ulama sepakat bahwa hukumnya ghish, penipuan itu haram, baik pada perkara transaksi maupun yang lain. Pelarangan ghish atau penipuan tadi, hadis yang man ghasyana falaysa minna, dalam Sahih Muslim nomor hadis 294. Man ghasyana falaysa minna. Ghish di sini adalah menipu. Barang siapa yang menipu kita, maka dia tidak termasuk golongan kita, bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Ghish yang ini jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang yang ketiga itu adalah ghish. Lah, tolak ukurnya gimana? Yang diharamkan itu ketika pemilik komoditas mengetahui bahwa komoditas yang dijualnya itu terdapat sesuatu yang seandainya pembeli mengetahuinya, maka pembeli tidak jadi membelinya dengan harga yang disepakati karena diketahui. Misalnya penjual menjual komoditas yang memiliki cacat, namun tidak diberitahukan cacat tadi itu. Contoh, kembali ke saya lagi. Dulu saya mau mudik ceritanya, dan saya mudik itu setiap 2 bulan. Setiap 2 bulan sekali saya mudik, Pak.
Ya namanya kangen kampung halaman ya, walaupun sudah lupa halaman berapa. Saya pulang, biasanya saya bawa-bawa oleh-oleh. Karena saya lewat Soekarno-Hatta, belum kepikiran suka susu. Sampailah saya di Sabilillah. Waduh, saya biasanya bawa buah apel ya, oleh-oleh khas Malang. Gimana ini? Kepikiran saya di Karanglo sebelum tol, sebelum pabrik rokok ya, kiri jalan Pak. Setelah pom bensin ada cecer-cecer warung apel itu Pak ya, yang digantung-gantung. Wah di kono ae, saya gitu. Kemudian saya lanjut niat mau beli di situ. Berhenti saya. Karena pagi itu tidak semua buka sih, hanya ada 3 warung buka. Itu pun orangnya tidur tak buka. Ya tutup ya Pak. 24 jam paling. Sing telu ini. Kayak turu. Assalamualaikum. Mau beli Pak? Tak krungu. Pak mau beli? Tak krungu. Waduh tak delok. Melungker. Tak kuga Pak. Pak, mau beli apelnya? Oh nggih. Yang tidak dipasang digantung, yang masih di mana Pak? Oh nggak ada. Semua digantungkan aja. Saya itu tidak enak. Saya mau milih sendiri. Yang belum digantung, belum diadai, belum ditaleni. Saya mau milih sendiri Pak. Oh nggak ada Mas. Nggak ada. Wis manggil Mas lagi. Ya ngerti stowai. Oh nggak ada Mas. Yang digantung aja. Ya sudah Pak, saya husnudon. Insyaallah baik semua. Namanya saja penjual Pak ya. Belilah 2 saya. Yang digantung itu apel-apel itu sekian kilo. Pulang nyampe rumah di negara Bondowoso sana. Saya buka sendiri Pak di kasur itu. Ingin ngetes kejujurannya penjual. Ternyata ada ghish, penipuan. Jadi yang di luar itu apel-apel mulus-mulus, di dalamnya ada yang bosok. Batin saya, oh ini saya mau pilih sendiri kok oleh tadi. Dan tidak menyiapkan yang dipilih itu Pak. Semua sudah digantung itu. Curiga. Betul kecurigaan saya. Siapa saya orang-orang ini. Dengan cara yang tidak terhormat. Dengan cara ghish. Penipuan. Man ghasyana laisa minna. Apa ndak ngerti hadis itu? Yo gak ngerti Pak, wong gak ngaji di Laksis. Kalau ngaji di Laksis Pak paham dia. Orangnya ndak ngaji. Kejauhan ya. Ya Allah. Ya saya rugi. Wong di dalam itu ada yang bosok. Beberapa buah. Satunya juga begitu, pas saya bongkar di dalamnya ada yang cacat. Kecil wele. Di dalam. Di luar apel api-api Pak. Masya Allah. Ini singgara yang pembeli itu kapok. Ya. Diakui atau tidak Pak? Kalau dengan cara begitu, ya, pembeli dirugikan terus. Pasti itu, kapok itu pasti. Maka sampai detik ini saya tidak pernah beli di situ lagi.
Lebih baik milih sendiri, diteliti sendiri. Jadi pembeli juga penjual itu pasti yang beli cuma satu dua, misalnya orang-orang yang pasti bergantian berjalan. Iya, pikirannya begitu. Pikirannya pasti yang beli itu orang susu, orang jauh, orang tapi kan nilai dosanya, ini kan dosa jariah. Berapa dosanya itu dikalikan pembeli yang dikecewakan itu. Ini terbawa ke akhirat. Kenapa? Karena mau minta maaf di dunia, iya arona alamatnya. Wong musafir semua yang beli itu. Bahaya itu. Hakul adami itu harus diselesaikan. Lah, kalau hakul adaminya ini orang orang jauh, yang beli ini musafir, mau minta maaf ke rumahnya gak duwe alamate. Di endi wongi. Hakul adami itu harus selesai kalau ingin selesai di akhirat. Kalau tidak, ini berlanjut ini. Amal perbuatan sekecil zarrah, ujung rambut, tidak lepas, tidak terlewatkan. Kama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu, melihat balasannya. Tidak tidak terlewatkan. Sekecil itu loh Pak. Apalagi menipu. Gak seujung rambut kalau menipu Pak. Segede weteng. Dosanya dikalikan berapa orang, berapa pembeli yang telah dia tipu. Misalnya sampai dikalkulasi ya, selama dia menjual, selama dia masih hidup, jual begitu terus modelnya, sampai 1000 orang misalnya yang kena tipu seperti itu. Maka besok di akhirat 1000 orang itu akan menuntut keadilan. Bayar apa Pak di akhirat itu? Bayar apel? Ya enggak, ulang dindi. Ya amal perbuatannya dia, amal solehnya dia, pahalanya dia diberikan ke orang tersebut. Caranya ternyata pahalanya sampai habis, orang yang menuntut masih banyak. Bagaimana cara Allah menyelesaikan? Dosanya orang yang terdolimi tadi diberikan ke orangnya. Itulah yang disebut muflis, bangkrut. Bukan mukhlis ya Pak, mukhlis itu Rebu ke-3. Ini muflis pakai fa, muflis, muflis, orang yang bangkrut. Bangkrutnya gimana? Pahalanya habis diberikan orang, lah kok dia malah mendapatkan dosa orang yang terdolimi tadi. Masya Allah. Kalau dia pahalanya habis itu rugi. Tapi kalau pahalanya habis dapat dosa lagi, itu namanya bangkrut, muflis. Kalau cuma rugi, khosir saja, rugi saja. Tapi kalau sama mendapatkan, menanggung dosanya orang lah itu. Nah, itu namanya bangkrut. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini memiliki cacat tadi ya, apel. Dampak dari perbuatan ghish, penipuan oleh si penjual, maka pembeli bisa memiliki hak khiyar, hak opsional untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Iyalah ketahuan. Kalau seperti saya, tahunya sudah di Bondowoso,
Ya, mau ngeklek apa namanya, balik mana kan jauh. Besoknya mau tak tegur wis ganti orang kadang. Belum tentu ketemu. Akhirnya saya menggunakan cara saya selesaikan besok di pengadilan Tuhan, di Mahkamah Konstitusi Tuhan yang lebih adil. Yang lebih adil. Insyaallah. Penjualan, apalagi kalau urusan ini Pak ya, pakaian ya, antara nomor itu kadang tidak sama loh, hati-hati. Makanya penjual baju, celana itu kan kadang-kadang menyiapkan ruang khusus untuk mencoba ya. Ya itu tadi, biar tidak rugi. Kapan hari itu saya beli celana pendek di bawah lutut untuk dalamannya jubah. Kalau khutbah Jumat, khutbah ini saya biasanya tinggal pakai itu enak. Celana di bawah lutut. Beli saya di Bayakub. Di Bayakub itu bukan hanya jual kitab sekarang ini, sembarang kalir ono, termasuk pakaian-pakaian, surban, macam-macam sudah. Belilah saya. Kebiasaan saya itu ukuran gede, tak delok sing terbesar. Wis iki Mas, ke petugas. Nggih. Mau coba dulu gitu. Kenapa saat itu saya tidak mau, tidak nyoba? Ini salah gue ya. Salah gue. Begitu, saya sudah coba. Enggak, saya berdasarkan ukuran saja. Insya Allah ini terbesar sudah. Bungkus. Nyampe rumah Pak, ke anak saya enggak sedeng. Kurang ajar, cuwili. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karetnya itu cuwili. Paling ke perut bayi itu ya bisa. Perutnya, kentatnya, karetnya itu Pak, kekuatannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau bantah, ini salah gue. Tadi sudah disuruh apa? Coba, saya tidak nyoba karena husnudon pada sisnya itu, size-nya itu, ukurannya sekian. Kan ono tulisannya sise, ya Pak ya, sisenya itu berapa? Double X, XL, husnudon sudah. Barang nyampe rumah, dulu ini Pak Saudara, sampai detik ini loh, saya di luar lemari, tak jarno. Di sebelah sejadah, kadang tak tutupi sejadah, mangkal. Mangkal pada diri saya sendiri, kenapa? Saya nak nyoba ya, beli mahal-mahal, walhasil, tidak berhasil. Jadi kalau salahnya si pembeli, mereka tidak bisa dituntut Pak. Karena dia sudah cuma menjual dan sudah menyuruh coba dulu. Saya cukup husnudon, ternyata husnudon tidak cukup. Berprasangka baik, wah ini double X sudah, ternyata kecil. Ya Allah, tidak bisa dipakai. Kecuali dipermak nanti. Mau tak permak ini Pak, eman kainnya bagus. Mau tak permak, tak tambah kain biar diperbesar. Terus, aduh, saya lebih suka begitu. Jadi celana-celana begitu, dalamnya sarung, dalamnya apa? Dalamnya jubah, celana yang di bawah lutut, sak betis lah. Itu enak, itu enjoy. Daripada sarung kadang sarungnya melorot, jubai
gak krosong di dalam jubah kan. Ya, sarungnya melorot gak roh. Ya, kalau celana kan terasa terus. Juga ada saku, bisa naruh dompet macam-macam. Kalau sarung dalam jubah. Dompetnya taruh di jubah, kadang pas duduk itu terbuka lebar ngene, Pak. Iya. Ya, tinggal ngene tok. Ini jual beli yang ketiga ini termasuk ghish. Itu adalah jual beli yang dilarang di dalam agama. Semoga ada barokah manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ditanyakan dulu? Lupa. Halo? Suara saya bisa didengar? Ya. Seumpama saya beli itu belanja apa itu. Nah, biasanya kan ada sisa susu ibaratnya. Nah, disusuk permen. Diganti permen atau Itu kumpulkan, Pak, kumpulkan. Taruh, nanti sampai beli beli pakai itu. Cek kapok. Beli pakai. Berapa ini, Pak? Misalnya 2.000 misalnya. 20.000. Oke? Taruh sak kantong permen itu, nih hitungan dewe. Itu susu darimu. Terus Pak, terus Pak. Ya, nah itu transaksi seperti itu gimana? Tidak boleh. Karena merugikan salah satu. Yang dirugikan pasti kita. Kita divonis diabetes, susu permen. Lah tambah nemen. Umpama, naudzubillah tapi. Naudzubillah, semoga kita dijauhkan penyakit-penyakit berat-berat ya. Penyakit ringan pun jangan ya. apalagi berat. Jangan seperti itu. Kecuali sekali, Pak nyun sewu, susu boten enten, pripun menawi niki Pak permen. Boten niki sekali mawon niki. Nyuwun ridhonipun. Nggih pun boten napa-napa. Nyuwun ridhonipun. Tapi jangan diulangi lagi. Engko ben orang nyuwun ridhone, ana maneh nyuwun ridhone. Gak mari-mari. Tapi kalau sistem daftar lain benda boleh tak? Lain benda nggih. Monggo. Entah ini Pak bab susu loh Pak. Bab susu. Kan banyak orang begitu. Orang kecil-kecil kadang ya. Kalau susu permen ya iya. Ambek uang itu disimpan. Permennya itu Pak. Setiap beli di situ permen lagi permen. Sampai sak kantong itu. Begitu beli beras sekian Bu. Nah ini permennya sak kantong itu diberikannya. Saya bayar pakai ini. Ini susu darimu. Nangis yang punya warung. Akibat ulah tingkah sendiri. Dikira pembeli itu bodoh. Ya pintar-pintar pembeli sekarang. Dikembalikan dengan cara seperti itu. Oke. Jadi kalau jualan, tolong siapkan resep untuk susu. Siapkan. Ya tidak tidak seperti itu. Kadang Indomaret sebesar itu loh. Kadang susu. Wingi terjadi, saya mau kayak gini ya, Rebo. Ini kan saya langsung ke Pasca ngajar S2. Habis ini Pak, fikih kontemporer. Nah, sampai di Jalan Merjosari Mertojoyo Barat sana ada Alfa Midi. Berhenti saya. Beli lah untuk minum apa dia di mobil. Kadang Shanghai itu cemilan di landanya, kalau ndak gitu ngantuk nyetir. Susu 200 Pak boleh didonasikan katanya. Oh sebentar saya tanya, ini didonasi untuk orang kafir atau gimana? Oh enggak Pak, sosial. Ya sudah,
Uang seperti itu kalau dikumpulkan titik-titik itu jadi wakil loh. Sebenarnya biasanya saya tidak mau gitu, karena saya suka susu ya sudah. Biasanya tak jaluk itu Pak, takut disalahgunakan untuk membeli persenjataan untuk membunuh umat Islam. Nah, bisa jadi seperti itu. Oh, mereka komplotannya, ya mereka itu komplotannya. Saya paling seneng itu beli di Maduramat yang 24 jam itu. Saya pernah mencoba Pak, kaceknya itu barang-barang yang dijual dengan Indomaret, mohon maaf, itu kaceknya 3.000. Batin saya, di hati saya itu, ya Allah, berapa ya untungnya? Sudah warung kecil, ndak ngambil untung banyak. Jenengan bisa buktikan sendiri ya. Coba beli yang saya beli kemarin, beli panas dalam itu apa namanya? Cap badak itu. Ya, cap kaki 3. Saya senang badak, yang kuno. Larutan ya. Saya beli Pak larutan. Larutannya berapa Mas? 8.000 Pak. Oh iya. Pulangnya beli di Indomaret. Berapa Pak? 13. Kok jauh banget? Berapa ribu itu kaceknya? Subhanallah. Makanya saya itu gak tego di Maduramat yang diiriin oleh cingkek-cingkek Jakarta. Kemarin catatannya mau diboyang hapuskan loh. Untungnya itu berapa Pak? Masya Allah, segini loh untungnya. Maka saya bilang ke santri-santri saya, kalau beli kayak situ aja, atau apa di toko-toko pribumi, untungnya nggak seberapa. Bahannya kualitasnya ya podo sama. Kalau kulkas juga dinginnya ya podo. Harganya 8. Barang beli di cingkek 13. Ya Allah, jauhnya itu loh. Nah ini loh Pak. Tapi orang kita ini terjebak gengsi. Iya toh? Dia ini toko. Wow, so sweet, Masya Allah. Gengsi. Beli di pribumi tidak mau. Beli di minal kafirin wal musyrikin wal brengsekin. Beli di situ. Naudzubillah, ya Allah. Jadi ternyata mereka itu ngambil badime tweety Pak. Yang penting uang itu bersirkulasi gini paling ya. Ya Allah, titik sekali keuntungannya itu. Itu mau digusur kata. Sampai dia berkorban 24 jam. Wayai kelon wis korban gak kelon. Kan kasihan. Ya Allah. Jangan benci pribumi. Jangan nurutin apa? Gengsi. Oke, sudah 1/4 itu ya. Saya lanjut ngajar. Ubur-ubur ikan lele wis wayahe mulih le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.